Selamat pagi. Pagi luar biasa. Siapa kita? Awasinya. Pasti dalam keadaan yang segar, sehat dan semangat ya? Ya. Jadi begini, sebelum kita mulai pelajaran, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Antonius Olain, SPD, mahasiswa Universitas Tadulako, mengikuti BPG dalam jabatan tahun 2023. Baik, kita mulai dengan materi kita pada pagi hari ini. Sebelumnya ada yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Ada. Keterangannya bagaimana? Sakit izin apa? Sakit. Berapa orang? 2, 3, 1. Oke. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, saya berikan kesempatan kepada salah satu teman untuk mengantar kita dalam doa. Putri, semua kita bangun ya. Siap. Marilah kita berdoa. Izinkanlah saya berdoa menurut agama dan kepercayaan saya Katolik. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Allah Bapa di surga, syukur dan terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu atas berkat rahmat dan perlindungan-Mu sehingga kami dapat berkumpul lagi di lembaga sekolah ini. Sekarang kami mau memulai pembelajaran kami pada pagi hari ini. Turunkan Roh Kudus-Mu atas diri kami agar apa yang kami pelajari pada hari ini dapat berguna bagi masa depan kami. Namamu tetap senantiasa kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Silakan dulu. Iya. Materi kita pada pagi hari ini dengan topik biasanya menelaah struktur dan kebahasaan teks tanggapan. Ya, berupa lingkungan hidup, kondisi sosial dan atau keragaman budaya, berupa kritik sanggahan atau pujian yang didengar atau dibaca. Kemudian indikator yang perlu kita capai dalam materi kita kali ini yaitu yang pertama kita menelaah struktur dan kebahasaan teks tanggapan. Kemudian yang kedua kita menelaah unsur kebahasaan dari teks tanggapan itu sendiri. Iya. Tujuan pembelajaran, iya. Melalui pembelajaran yang pertama, melalui pembelajaran model pembelajaran bahasa Klerwing, peserta didik dapat menganalisis struktur dari kalimat kompleks, dikenal juga dengan kalimat macam kalimat itu terdiri dari konjungsi temporal. Itu berfungsi untuk menerangkan keterangan waktu, dan kata-kata yang biasa digunakan itu adalah sejak, semenjak, kemudian dan akhirnya. Contohnya, sejak beberapa tahun ini remaja di Indonesia kecenderungan musik K-pop. Bahkan hal ini sudah menjadi hal yang biasa. Kata yang setelah yang 3 menggunakan pernyataan syarat ya, berarti biasanya mengandung syarat yang berisi tentang berada di bagian kesimpulan ya atau bagian terakhir. Ya. Kemudian menggunakan konjungsi sebab itu berfungsi menerangkan sebab akibat ya.
sebab akibat. Tentu suatu masalah bisa menyebabkan suatu masalah yang lainnya, itu adalah sebab akibat. Biasanya menggunakan kata sehingga, maka, akibatnya, karena, dan sebab. Kemudian menggunakan yang terakhir, menggunakan kalimat aktif. Kalimat aktif itu adalah kalimat yang subjeknya melakukan sebuah aktivitas, ya, sebuah aktivitas. Ya, contohnya ibu pergi ke pasar atau saya pergi ke sekolah. Itu adalah merupakan kalimat yang menggunakan kalimat aktif. Sebelum mengerjakan menganalisis struktur teks tanggapan dan menganalisis kebahasan teks tanggapan, Anda perlu membaca itu, mencermati teks itu dulu. Kemudian mengerjakan dalam LKPD itu, tentukan strukturnya, sudah jelas, jawab, lihat buktinya dalam teks. Begitu juga dengan unsur kebahasan. Kira-kira pada bagian unsur kebahasan lembaran kedua itu, unsur kebahasan lembaran kedua itu, Anda tentukan sendiri. Anda tentukan sendiri pada unsur kebahasan, ya. Jadi tulis unsur kebahasan apa yang digunakan dalam teks tanggapan tersebut. Jadi pilih yang ada, yang hanya terdapat dalam teks itu. Walaupun dalam kriteria tadi, penggunaan bahasa tadi ada beberapa, tetapi belum tentu memuat semuanya itu. Jadi mungkin saja ada beberapa unsur kebahasan yang masuk di dalam teks. Tulis unsur kebahasan itu, baru tulis contohnya dalam atau buktinya dalam berdasarkan teks. Sudah bisa dipahami? Bisa? Oke. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Oke. Selanjutnya Anda mulai mengerjakan soal itu dengan membaca dan mencermati isi teks yang berjudul pilih SMA atau SMK. Yang menggunakan unsur kebahasan apa saja. Jadi kamu tulis satu menggunakan apa, dua menggunakan apa, baru buktinya di dalam teks. Buktinya ada dalam teks. Ini ada. Sudah. Oke, baca.
Kalau dengar, kalau penilaian itu dia biasanya penilaian tentang baik dan buruknya, ya. Baik dan buruknya. Di situ pernyataan yang baiknya seperti apa? Masukkan dalam sebuah penilaian. Jadi jangan ada mengutip secara keseluruhan. Contoh saja pada bagian konteks ada hal-hal penting, ya. Memang banyak tapi ada hal-hal penting. Kamu ringkas. Kemudian pada bagian deskripsi juga sama. Begitu juga dengan pada bagian penilaian. Sudah? Ya. Sudah?
Oke, baik. Kalau konteks sudah ada, strukturnya sudah ada, langsung ke bahasa deh. Ya, kalau sudah. Oke, selamat pagi. Kamu sudah mengerjakan tugas pekerjaan tentang struktur dan kebahasan teks tanggapan. Sekarang saatnya untuk kita presentasi. Ya, presentasi. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Diskusi kami tentang teks tanggapan kritis. Struktur teks tanggapan yang pertama adalah konteks. Bukti dalam teks tersebut dari pilih SMK atau SMA adalah SMA akan memudahkan kita untuk memasuki bangku perkuliahan sesuai dengan bidang yang kita ambil pada waktu di SMA. Sedangkan SMK, setelah lulus kita dapat langsung mencari pekerjaan sesuai dengan jurusan yang kita pelajari. Struktur teks tanggapan yang kedua adalah deskripsi. Bukti dalam teks adalah dilihat dari segi praktik lapangan, SMA lebih menekankan pada teori daripada praktik lapangan. Sedangkan di SMK, pelajaran yang diberikan fokus pada kegiatan praktik dibandingkan teori. SMA dapat memilih jurusan manapun sesuai dengan bidangnya, tetapi SMK lebih mudah dalam mencari kerja. Struktur teks tanggapan yang ketiga adalah penilaian. Bukti dalam teks melihat beberapa pertimbangan di atas, baiknya SMK saja, karena dapat langsung bekerja sesuai dengan jurusan yang kita pelajari, karena kita sudah memiliki keahlian pada bidang yang kita pilih. Tetapi tidak hanya langsung bekerja saja, kita juga dapat berkuliah. Yang berikut, unsur kebahasaan teks tanggapan. Unsur kebahasaan yang pertama adalah menggunakan kalimat kompleks. Bukti dalam teks tersebut adalah bagi kamu yang sudah menyelesaikan pendidikan di SMP, mungkin akan mengalami keraguan dalam memilih sekolah lanjutan antara SMA atau SMK. Bukti dalam teks yang kedua, sebenarnya SMK pun juga dapat melanjutkan ke perguruan tinggi, tetapi terbatas pada jurusan tertentu saja. Unsur kebahasaan yang kedua adalah konjungsi sebab akibat. Bukti dalam teks tentu saja sesuai dengan bidang yang kita ambil pada waktu SMA. Unsur kebahasaan yang terakhir adalah
menggunakan pernyataan saran. Bukti dalam teks tersebut adalah setiap pilihan mendapatkan konsekuensi tertentu yang harus dipertimbangkan. Demikian hasil presentasi kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau kalimat yang kurang berkenan di hati Bapak Guru dan teman-teman sekalian. Kami mohon maaf dan terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Pak. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Diskusi kami adalah tanggapan kritis. Yang pertama, konteks. Bukti dalam teks. Bagi kita yang sudah menyelesaikan pendidikan di SMP, mungkin akan mengalami keraguan dalam memilih sekolah lanjutan antara SMA atau SMK. Setiap pilihan mendapatkan berbagai konsekuensi tertentu yang harus dipertimbangkan. Menentukan pilihan antara SMA atau SMK tentu harus berdasarkan beberapa faktor yang dianggap penting. Yang kedua, deskripsi. Bukti dalam teks. Memilih di SMA akan memudahkan kita dalam memasuki bangku perkuliahan. Sedangkan memilih di SMK, setelah lulus kita dapat langsung mencari pekerjaan sesuai dengan jurusan yang kita pelajari. Yang ketiga, penilaian. Namun dalam dunia pekerjaan, SMK akan lebih mudah dalam hal mencari kerja, sebab siswa SMK sudah memiliki keahlian tertentu. Sedangkan SMA akan kesulitan dalam memiliki pekerjaan karena jurusannya masih bersifat umum. Kebahasaan teks tanggapan. Yang pertama, menggunakan kalimat kompleks. Bukti dalam teks. Bagi kamu yang sudah menyelesaikan pendidikan di SMP, mungkin akan mengalami keraguan dalam memilih sekolah lanjutan antara SMA atau SMK. Sebenarnya SMK pun juga dapat melanjutkan ke perguruan tinggi, tetapi terbatas pada jurusan tertentu saja. Yang kedua, menggunakan konjungsi sebab akibat. Misalkan kita di SMK, SMA, kita di jurusan IPS, maka pilihan di perguruan tinggi berkaitan dengan ilmu sosial. Begitu pula dengan jurusan IPA dan bahasa. Yang ketiga, menggunakan kalimat saran. Setiap pilihan mendapatkan berbagai konsekuensi tertentu yang harus dipertimbangkan. Demikian hasil dari diskusi kami. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 3 ingin mendiskusikan hasil diskusi kami tentang struktur teks tanggapan kritis. Struktur teks tanggapan yang pertama, konteks. Bukti dalam teks. Dalam memilih sekolah lanjutan antara SMA atau SMK harus dipertimbangkan sebaik mungkin karena setiap pilihan mendapatkan berbagai konsekuensi tertentu. Struktur teks tanggapan yang kedua, deskripsi. Bukti dalam teks. Memilih di SMA akan memudahkan kita dalam memasuki bangku perkuliahan. Tentu saja sesuai dengan bidang yang kita ambil pada waktu di SMA. Dilihat dari segi praktis lapangan, SMA lebih menekankan pada teori daripada praktis lapangan. Sedangkan memilih di SMK, setelah lulus kita dapat langsung mencari pekerjaan sesuai dengan jurusan yang kita pelajari. Dilihat dari segi praktik lapangan, di SMK pelajaran yang diberikan fokus pada kegiatan praktik dibandingkan teori. Struktur teks tanggapan yang ketiga, penilaian. Bukti dalam teks. Melihat beberapa pertimbangan bahwa SMK dapat langsung bekerja tetapi juga dapat kuliah. Sedangkan di SMA kita dapat memilih kuliah apapun yang kita inginkan asalkan sesuai dengan jurusan kita ketika di SMA. Kebahasaan teks tanggapan yang pertama, menggunakan kalimat kompleks. Bukti dalam teks. Bagi kamu yang sudah menyelesaikan pendidikan di SMP, mungkin akan mengalami keraguan dalam memilih sekolah lanjutan antara SMA atau SMK. Dan melihat beberapa pertimbangan bahwa SMK dapat langsung bekerja, tetapi juga dapat kuliah. Sedangkan SMA kita dapat memilih kuliah apapun
asalkan sesuai dengan jurusan kita ketika di S3. Kebahasan teks tanggapan yang kedua menggunakan konjungsi sebab akibat. Misalkan kita di SMA, kita di jurusan IPS, maka pilihan di perguruan tinggi berkaitan dengan ilmu sosial, begitu pula dengan jurusan IPA dan bahasa. Kebahasan teks tanggapan yang ketiga menggunakan pernyataan saran. Bukti dalam teks, setiap pilihan mendapatkan berbagai konsekuensi tertentu yang harus dipertimbangkan. Sekian dari hasil diskusi kami. Jika ada kesalahan, sekali lagi kami mohon maaf dan terima kasih. Selamat pagi Pak Guru, selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 4 mau mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Struktur teks tanggapan. Struktur yang pertama adalah konteks. Bukti dalam teks adalah pilih SMA atau SMK, setiap pilihan mendapat berbagai konsekuensi tertentu yang harus dipertimbangkan. Struktur teks yang kedua adalah deskripsi. Bukti dalam teks dilihat dari segi praktik lapangan. SMA lebih menekankan pada teori daripada praktik lapangan. Sedangkan di SMK, pelajaran yang diberikan fokus pada kegiatan praktik dibandingkan teori. Struktur teks tanggapan yang ketiga adalah penilaian. Bukti dalam teks memilih di SMA akan memudahkan kita dalam memasuki bangku perkuliahan, tentu saja sesuai dengan bidang yang kita ambil pada waktu di SMA. Sedangkan memilih SMK, setelah lulus kita dapat langsung mencari pekerjaan sesuai dengan jurusan yang kita pelajari. Berikutnya adalah kebahasan teks tanggapan. Yang pertama, menggunakan kalimat kompleks. Bukti dalam teks, bagi kamu yang sudah menyelesaikan pendidikan di SMP, mungkin akan mengalami keraguan dalam memilih sekolah lanjutan antara SMA atau SMK. Contoh yang kedua, sebenarnya SMK pun juga dapat melanjutkan ke perguruan tinggi, tetapi terbatas pada jurusan tertentu saja. Kebahasan teks yang kedua menggunakan konjungsi sebab akibat. Contoh, misalkan kita di SMA, kita di jurusan IPS, maka pilihlah di perguruan tinggi berkaitan dengan ilmu sosial, begitu pula dengan jurusan IPA dan bahasa. Sedangkan memilih di SMK, setelah lulus kita dapat langsung mencari pekerjaan sesuai dengan jurusan yang kita pelajari. Kebahasan teks yang ketiga menggunakan pernyataan syarat. Bukti dalam teks adalah setiap pilihan mendapatkan berbagai konsekuensi tertentu yang harus dipertimbangkan. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan kata-kata dan terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Struktur teks tanggapan. 1. Konteks. Bukti dalam teks. Bagi kamu yang sudah menyelesaikan pendidikan di SMP, mungkin akan mengalami keraguan dalam memilih sekolah lanjutan antara SMA atau SMK. Setiap pilihan mendapatkan berbagai konsekuensi yang harus dipertimbangkan dan berdasarkan beberapa faktor yang dianggap penting. Struktur yang kedua, deskripsi. Bukti dalam teks memilih di SMA akan memudahkan kita dalam memasuki bangku perkuliahan, sedangkan memilih di SMK, setelah lulus kita dapat langsung mencari pekerjaan sesuai dengan jurusan yang kita pelajari. Struktur yang ketiga, penilaian. Bukti dalam teks, SMK dapat langsung bekerja tetapi juga dapat kuliah, hanya saja dalam memilih program bidang studi di perguruan tinggi terbatas pada keahlian yang diambil pada waktu SMK. Sedangkan SMA kita dapat memilih kuliah atau maupun
memilih kuliah apapun yang kita inginkan asalkan sesuai dengan jurusan kita ketika di SMA. Kebahasan teks. 1. Menggunakan kalimat kompleks. Bukti dalam teks. Bagi kamu yang sudah menyelesaikan pendidikan di SMP, mungkin akan mengalami keraguan dalam memilih sekolah lanjutan antara SMA atau SMK. Bukti yang kedua, sebenarnya SMK pun juga dapat melanjutkan ke perguruan tinggi, tetapi terbatas pada jurusan saja. Kebahasan kedua, menggunakan konjungsi sebab akibat. Bukti dalam teks tentu saja sesuai dengan bidang yang kita ambil pada waktu SMA. Kebahasan ketiga, menggunakan pernyataan syarat. Bukti dalam teks, setiap pilihan mendapat berbagai konsekuensi tertentu yang harus dipertimbangkan. Itulah hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang struktur dan kebahasaan teks tanggapan. Struktur teks tanggapan yang pertama adalah konteks. Buktinya dalam teks adalah setelah menyelesaikan pendidikan di SMP, kamu akan mengalami keraguan dalam memilih sekolah lanjutan antara SMA atau SMK. Setiap pilihan mendapatkan berbagai konsekuensi tertentu yang harus dipertimbangkan. Yang kedua, deskripsi. Memilih di SMA akan sangat memudahkan dalam memasuki bangku perkuliahan. Tentu saja sesuai dengan bidang yang kita ambil pada waktu di SMA. Ketika memilih di SMA, kita dapat memilih jurusan IPS, maka pilihan di perguruan tinggi berkaitan dengan ilmu sosial, begitu pula dengan jurusan IPA dan bahasa. Dan sebaliknya, memilih di SMK kita dapat langsung mencari pekerjaan sesuai dengan jurusan yang kita pelajari. Yang ketiga, penilaian. Memilih di SMA dapat mengambil jurusan manapun yang sesuai dengan bidangnya. Melihat beberapa pertimbangan di atas, bahwa SMK dapat langsung bekerja tetapi juga dapat kuliah. Sedangkan SMA kita dapat memilih kuliah apapun yang kita inginkan, asalkan sesuai dengan jurusan ketika kita di SMA. Berikut kebahasaan teks tanggapan. Yang pertama, menggunakan kalimat kompleks. Bagi kamu yang sudah menyelesaikan pendidikan di SMP, mungkin akan mengalami keraguan dalam memilih sekolah lanjutan antara SMA atau SMK. Melihat beberapa pertimbangan di atas bahwa SMK dapat langsung bekerja, tetapi juga dapat kuliah. Yang kedua, menggunakan konjungsi sebab akibat. Misalkan kita di SMA, kita di jurusan IPS, maka pilihan di perguruan tinggi berkaitan dengan ilmu sosial, begitu pula dengan jurusan IPA dan bahasa. Yang ketiga, menggunakan pernyataan syarat. Setiap pilihan mendapatkan berbagai konsekuensi tertentu yang harus dipertimbangkan. Menentukan pilihan antara SMA atau SMK tentu harus berdasarkan beberapa faktor yang dianggap penting. Demikian dari hasil diskusi kami. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang struktur dan kebahasaan teks tanggapan. Yang pertama, struktur teks tanggapan. 1. Konteks yang berisi, bagi kamu yang sudah menyelesaikan pendidikan di SMP, mungkin akan mengalami keraguan dalam memilih lanjutan antara SMA atau SMK. Setiap pilihan mengalami konsekuensi tertentu yang harus dipertimbangkan. Yang kedua, deskripsi. Memilih SMA akan memudahkan kita dalam memasuki bangku perkuliahan. Misalkan kita di SMA, kita di jurusan IPS, maka pilihan di perguruan tinggi berkaitan dengan ilmu sosial. Sedangkan memilih di SMK, setelah lulus kita dapat langsung mencari pekerjaan sesuai dengan jurusan yang kita pelajari. Yang ketiga, penilaian.
Melihat beberapa pertimbangan di atas bahwa SMK dapat langsung bekerja tetapi juga dapat kuliah. Hanya saja dalam memilih program di bidang studi perguruan tinggi terbatas pada keahlian yang diambil pada waktu SMK. Sedangkan SMA kita dapat memilih kuliah apapun yang kita inginkan asalkan sesuai dengan jurusan kita ketika di SMA. Yang berikut kebahasaan teks tanggapan. 1. Menggunakan kalimat kompleks. Bagi kamu yang sudah menyelesaikan pendidikan di SMP, mungkin akan mengalami keraguan dalam memilih sekolah lanjutan antara SMA atau SMK. Yang kedua, menggunakan konjungsi sebab akibat. Tentu saja sesuai dengan bidang yang kita ambil pada waktu di SMA. Yang ketiga, menggunakan pernyataan syarat. Setiap pilihan mendapatkan berbagai konsekuensi tentu yang harus dipertimbangkan. Demikian hasil dari presentasi kami. Terima kasih. Semua kita yang sudah mempresentasikan. Kali ini presentasi yang terbaik yang saya nilai dari tadi yaitu dari kelompok 7. Iya, kita berikan aplaus sekali lagi. Ya, siapa di antara kalian bisa memberikan tanggapan terhadap presentasi dari berbagai kelompok tadi? Siapa? Pas? Pas. Oke. Baik. Kita masuk pada membuat kesimpulan terkait dengan materi kita pada pagi hari ini. Kesimpulan kita semua memberikan sebuah kesimpulan terkait dengan materi pelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yang memberikan kesimpulan, yang pertama, ya, angkat tangan. Iya, oke, silakan. Materi yang kita pelajari hari ini tentang struktur teks tanggapan, yaitu 1. Konteks, 2. Deskripsi dan penilaian. Oke, tepuk tangan. Ya, kita telah. Ya, kita tanggapan. Kemudian yang berikut siapa lagi? Oke, Putri, silakan. Kesimpulan yang saya berikan ini terkait materi yang kita pelajari pada hari ini, salah satunya adalah menggunakan unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan yang pertama menggunakan kalimat kompleks, yang kedua menggunakan konjungsi temporal, yang ketiga menggunakan konjungsi penerang, yang keempat menggunakan pernyataan yang mengandung saran atau rekomendasi, dan yang terakhir menggunakan kalimat aktif. Oke, terima kasih. Iya, selamat pagi sekali lagi, selamat pagi. Bagaimana dengan materi kita pada pagi hari ini? Bisa dipahami? Bisa. Bagaimana dengan cara saya menyampaikan? Kalau ada yang tidak pas, silakan masukkan, berikan masukan. Pas ya? Ya. Baik. Mari kita berdiri untuk mengakhiri kita Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih karena Engkau telah membimbing kami pada pelajaran kami hari ini. Sekarang kami mau pulang, lindungilah dan bimbinglah kami dalam perjalanan, agar kami tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat. Namamu senantiasa kami puji dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Bapak Putra, Amin. Oke, selamat